ahliha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada'i wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Urusan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasan Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Malik al-Hasani. Urusan ila al-Imam Ibrahim al-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu amadana Allah bimadadihim wa fadha alina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Saya hanya penyambung lidah saja dari beliau. Beliau adalah Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi, Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih Abidu Kufah Abu Asma. Beliau adalah seorang imam panutan, al-faqih, ahli fikih, alim, abidu Kufah, orang yang ahli ibadahnya kota Kufah. Abu Asma kana syaban salihan qanitan lillah. Beliau ini dulunya adalah seorang pemuda yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliman, faqihan, alim, faqih, kabirul qadar, wa'zan, punya derajat yang tinggi, dan juga orang yang ahli tausiah, ya. Di zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau wa'iz zaman dulu dengan wa'iz zaman sekarang lain. Kalau dulu memang orang tuh memang dia punya kapasitas, orang soleh, alim, pantas untuk menasihati orang, menceramai orang. Nah, jadi ilmunya ada, terus dia juga punya ya kemampuan yang Allah berikan, bisa menasihati orang, beri tausiah kepada orang. Itu zaman dulu, Masya Allah. Kalau zaman sekarang ini, seperti kata Rasulullah SAW, sayati zamanun katsirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akan datang satu zaman nanti banyak khutobanya, tukang ceramahnya banyak, qalilul fuqaha, tapi yang ahli agamanya tuh fakihnya sedikit. Akan datang. Kapan lagi? Ya. Jadi, tukang ceramah di mana-mana banyak, semuanya bisa, tapi yang berilmu sedikit. Itu berita dari Rasulullah SAW. Dan sekarang apa tak enak, cukup buka HP aja, ya kan? Terangkan apa, sampaikan apa, selesai. Hafalkan sedikit, sampaikan, atau sambil baca sekali. Jadi penceramah. Itulah bagaimana Rasulullah SAW sekitar 1.500-an, 1.400-an tahun yang lalu itu namanya
apa ya? Ya wahyu dari Allah, Allah sudah tunjukkan. Nanti akan datang tuh zaman tuh penceramahnya banyak tapi yang alim sedikit. Jadi maksudnya gimana? Banyak orang yang menyampaikan ceramah tanpa ilmu. Kalau dipikir-pikir kan zaman dulu lah, kalau dipikir macam mana orang nak menyampaikan sesuatu sedangkan dia tak tahu. Maksudnya dia tak pandai, macam mana dia bisa menyampaikan, kan gitu. Mesti orang yang bisa menyampaikan itu kan mesti orang yang sudah pandai, yang sudah alim, sudah tahu. Kalau dipikir macam mana caranya? Oh ternyata berkembangnya zaman sekarang tinggal baca aja, kan gitu. Tinggal baca aja, sampaikan balik, selesai. Nah, jadi karena ngerinya tuh bukan masalah apa. Kalau kita salah, kita tak paham, jadi dhalun mudillun, sudah sesat nyesatkan orang, dia tak paham, dia sudah sesat salah, disampaikan lagi ke orang lain, udah sesat nyesatkan orang, itu seperti itu masalahnya. Kalau zaman dulu zaman wa'idhu kufah, nah ini wa'idhan ini berarti memang orang betul-betul mumpuni, dia punya ilmunya, punya kesolehannya, betul-betul ulama akhirat menyampaikan. Sekarang ini rancu, bingung orang. Jadi masyarakat ini bingung. Sementara masyarakat juga awam, mereka kadang nggak bisa membedakan mana yang yang sebetulnya pantas dan mana yang tidak, mana yang layak, mana yang sudah berhak, mana yang belum. Ini sudah jelas sudah jelas itu, ini kebenaran sabdanya Rasulullah SAW sudah jelas. Masya Allah, naudzubillah, semoga Allah jaga kita. Jadi wa'idhan, orangnya punya derajat tinggi ya di hadapan kaum muslimin dan di hadapan Allah karena kesolehannya nyata. Nah, apa kata beliau? Qala kam bainakum wa bainal qaum aqbalat alaihimud dunya faharudu minha. Kata beliau ini memberikan menasihati orang, sama tausiah, waiz. Jadi kata beliau, berapa jauhnya perbedaan antara kalian dengan kaum. Kaum itu maksudnya apa? Kaum itu orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu. Kata beliau, berapa jauhnya jarak antara kalian dengan mereka, orang-orang salafus soleh terdahulu. Aqbalat alaihimud dunya faharabu minha. Mereka itu orang-orang soleh terdahulu, mereka itu dunia mengejar mereka, tapi mereka lari dari dunia. Jadi dunia itu justru yang mengejar mereka, tapi mereka lari. Itu orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Kata beliau, kaum, yaitu orang sebelum kalian. Sedangkan Al-Imam Ibrahim At-Taimi ini wafat pada tahun 902 Hijriah. Nah, 902 Hijriah. Jadi periode salafus saleh 300 tahun pertama itu kaum. Mereka orang-orang salafus saleh. Mereka itu dunia tuh ngejar mereka, tapi mereka justru lari dari dunia. Wa akbarat alaihim dunya faharabu minna wa adbarat ankum fattaba'tumuha. Jadi sedangkan kalian itu dunia itu lari dari kalian, tapi kalian kejar. Nah, gimana bedanya coba antara kita dengan orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh? Mereka tuh dunia tuh ngejar mereka, tapi mereka lari dari dunia. Kata Imam Ibrahim At-Taimi, sedangkan kalian ini wa adbarat ankum fattaba'tumuha. Kalian dunia tuh lari dari kalian, tapi kalian kejar. Gitu. Macam mana coba? Jauh. Makanya kata bilang kam bainakum wa bainal qaum.
Betapa jauhnya antara kalian dengan orang-orang salafus saleh terdahulu. Jauh sekali. Kebalikan 180 derajat. Macam mana kita zaman sekarang ini memang fokusnya dunia saja. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya udah nampak. Sibuk-sibuk ini kan urusan dunia semuanya. Yang korupsi sana, korupsi sini, triliun sana, triliun sini, miliar sana, miliar sini. Rebutan sana, rebutan sini. Itu kan dunia semuanya. Jadi kita ini sekarang berada di zaman yang dunia lari, kita kejar. Nah, ini namanya hubud dunia. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu awal dari segala macam perbuatan dosa. Kalau udah suka dunia apa? Hai, tak mau tahu ini halal haram apa segala macam dunia isinya. Semuanya. Jabatan, harta, wanita, apa segala macam. Haram. Itu. Kalau udah suka, gila, rakus, ya sudah. Halal haram diembat. Sekarang kita bayangkanlah orang, kalau kita ini nak hidup sebetulnya di dunia ini hanya sekedar untuk cukup saja sampai mati itu tak repot, tak pernah. Apa susahnya cari makan, kencangkan perut ini untuk ini ada untuk ini. Sekarang yang bikin repot, yang bikin ruwet ini kepengin banyak rakus itu. Coba mereka orang punya duit 1 T, pokoknya katakan, apalagi sampai ratusan, korupsi sana, korupsi sini, kan? Itu duit tuh yang masuk ke perut berapa lah paling kan? Beli mobil 1 cukup, paling berapa? Ini juga berapa? Ini sampai berlebih. Mobil sampai koleksi, motor koleksi, semua koleksi. Astagfirullahaladzim. Itu kan ide yang berlebih, karena kerakusan itu mengantarkan kepada menabrak aturannya, tidak peduli halal dan haram. Jadi intinya apa? Intinya antara dunia dan akhirat itu ibarat barat dan timur, kata ulama. Jadi ketika kita mendekat ke barat, kita akan menjauh ke timur otomatis. Ketika kita mendekat ke timur, maka kita akan menjauh dari barat. Gak bisa orang tuh kok mau akhiratnya semangat, dunianya semangat, gak bisa. Tetap gak bisa. Mesti kalau kau dekat semangat ke dunia, mesti akhirat makan ketinggal. Tapi kalau kau semangat ke akhirat, mesti duniamu ya seadanya, maksudnya ini ya tidak ngotot dulu, tak bisa, dua-duanya tak bisa. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya antara dunia dan akhirat itu bisa digabungkan, maka sayalah yang bisa melakukan. Karena saya ini orangnya kuat, semangat saya orangnya. Secara fisik duniawi saya kuat, saya semangat. Nah, secara akhirat juga saya kuat ibadah. Tapi tak bisa memang dikumpulkan. Kalau aku semangat ke dunia ini, ya tentu akhiratnya surut. Kalau aku semangat ke akhirat, tentu dunianya ya terimbas, tidak bisa. Kalau udah ada ke dunia, telajaklah. Yes. Jadi tak bisa. Ya makanya di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa bagianmu dari akhirat dulu, perintah yang pertama. Kemudian wala tansa, jangan kau lupa bagianmu untuk urusan dunia. Dunia ini jangan lupa. Kok akhirat terus kau tak cari nafkah, tak bisa. Wala tansa, kau jangan lupa. Maka tapi perintahnya pertama akhirat. Berarti akhirat yang dilakukan, dunia tapi jangan ditinggalkan. Jangan lupa. Nah, itu. Engkau datang ya sini, datang. Tapi jangan lupa bawa gorengan. Mana yang penting? Penting datangnya apa penting gorengannya? Ya penting datangnya nomor 1. Tapi jangan lupa engkau ke sini. Nanti bawa tuh apa? Nah, iyalah kan gitu. Istilahnya gitu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, tapi hanya sebatas untuk yang kedua, kepentingan yang kedua. Kemudian yang pertama ya tetap akhiratnya saja. Wa qala innar rajula la yazlimuni fa arhamu. Beliau ini orang sangat baik, Imam Ibrahim At-Taimi ini. Jadi kata beliau, sesungguhnya seseorang laki-laki itu dia menzalimi aku, tapi aku justru kasihan sama dia. Ketika ada orang menzalimi dia, itu kasihan. Ya Allah, kasihan orang ini. Kenapa kasihan?
ngapalah dia dolimi saya nih, kan dia rugi nanti itu, dia bisa dapat bencana, bisa dapat siksa, kesian ya. Saya kan macam mana? Bukan dibenci, tapi kasihan orang. Kasihan. Apa? Dia nanti mesti yang rugi dia. Aku tak ada rugi. Dosa lah, bisa kena siksa lah dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi hati itu tak ada hati balas dendam. Apalagi balas dendam. Orang disakiti orang tambah kasihan sama orangnya. Aduh, dia pukul dia. Bukan apa, kasihan. Kenapa kalau kau pukul aku? Engkau dosa, kasihan kau. Hakikatnya seperti itu sebetulnya kalau kita sadar tuh. Kalau kita sadar tuh kan sebenarnya kayak gitu. Mana dia? Orang nangapkan saya. Kasihan orang tuh. Coba kau jangan gitu lah. Kau nanti kau kena siksa, kau kena ini. Ada orang kasihannya sampai sejauh itu. Coba bayangkan. Apa tak baik? Wa qala yanbaghi liman lam yahzan ay yakhafa ay yakuna min ahli an-nar li'anna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan wa yanbaghi liman la yusfiku ay yakhafa alla yakuna min ahli jannati li'annahum qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Kata beliau, semestinya orang yang tidak ada rasa sedih di dunia ini itu khawatir dia itu termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena ahli surga itu nanti di akhirat, apa kata ahli surga? Dia bilang, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Besok orang-orang ahli surga itu di surga, dia doanya, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Maksudnya apa? Jadi orang yang calon ahli surga ini macam di dunia gini lah. Jadi memang ada rasa kadang-kadang tak, maksudnya kan kita hidupnya kadang-kadang sedihnya bukan sedih apa. Maksudnya nih ya, sabar kita nih ya, harus ibadah dulu, harus gini, orang lain senang-senang, main sana, main sini, poya-poya sana, apa sana. Kita ya Allah, ini tak boleh, riba tak boleh, mabuk tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Rasakan rasa macam sedih. Semua tak boleh. Tengok orang tu apa semua dia entam dia, tak mau tahu hal haram pokoknya. Duit banyak. Kita lemah nak merasa nak cari duit susah nak. Yang dia miliar-miliar tinggal kutip aja gini kutip aja miliar. Senang. Kita ada. Makanya kita harus taat kepada Allah ini, sementara orang itu senang-senang. Kata nanti di surga para ahli surga ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Maksud waktu di dunia dulu. Maksudnya kenapa kata Imam At-Taimi ini? Jadi hendaklah orang nih yang di dunia ini tidak ada rasa seperti itu takut dia itu termasuk ahli neraka. Karena hari ini orangnya lalai, lupa, senang aja hidup dia. Nak senang terus, tak ada mikir macam-macam. Nah habis ini pokoknya glamour lah istilahnya. Hidupnya tuh glamour, tak ada mikir ini. Tapi main senang kalau kita pas tengah hari lagi sedang-sedang ini azan, pastilah kan gitu kan. Kalau dia tidak lupa terus orang yang tidak punya rasa sedih, hidupnya glamour, terus itu dikhawatirkan itu termasuk ahli neraka. Ahli surga itu orangnya ya ginilah ya, dia harus ini taat apa segala macam, ada aturannya ya, yang ini halal, yang ini haram, yang ini subhat, yang ini hati-hati. Kan tentu kita ada di dalam hati ini kan macam anggaplah perasaan macam mana kok tak macam orang-orang tuh ya, senang betul. Ibaratnya ginilah, kita punya orang tua kita ini disiplin. Kau tak boleh pagi, tak boleh tidur, siang harus balik, terus balik sore ini.
Yang anak orang lain, kemana di pagi sana, dia tengok kepada senang betul beraku ni sama bapak ini tak boleh, maka ini tak boleh. Sedih rasa kan hatinya. Tapi anak orang tu tak apa-apa, dibikin dia lantak pagi balik sampai malam. Biarkan perasaan enak dia orang hidup. Sini macam sedih. Tapi justru orang yang hatinya begini ini besok akhirat ahli surga. Kenapa? Dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedih di dalam dari diri kami. Itu masih begitu. Tapi orang yang sudah dari dunia ini dah lupa, kita khawatirkan mereka itu termasuk ahli neraka. Jadi orang kalau tengok orang yang lalai itu, di mana ada rasa apa-apa? Mau sholat ke, tak sholat ke, apa tak ada rasa dia. Iya, mana ada rasa? Selalu aja ketawa ke TV aja. Tak ada puasa ke tak puasa, tak ada rasa. Tapi kita, aduh, aku tak sholat, macam mana rasanya? Wah, sedih gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli jannah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.